يا العايد روسي شير الله شمس الشموس شير الله محيي النفوس المدد يا العايد روسي. Mau'izah hasanah dari tamu kita, alhamdulillah Al-Habib Rifki Al-Idwarus dari Kuningan. Waktu bebas, ya, waktunya bebas ya. Pada beliau dipersilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus tuan-tuan guru, dan selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiat, diberkahkan kehidupannya di dunia wal dunia wal akhirah. Dan insya Allah saat ini kita memandang beliau, duduk bersama-sama dengan beliau. Insya Allah kelak di yaumil qiyamah kita dikumpulkan dengan para salihin, dengan orang-orang yang dekat kepada Allah, dan kita tertarik untuk sampai ke dalam syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus guru kami tercinta, Guru Udin, mata Allah betul hayati syarif. Semoga Allah panjangkan umur beliau, sehat walafiat. Sini tengah-tengah kita ada Guru Ahmad Zaini, Guru Mahmud, para habaib. InsyaAllah mudah-mudahan ada Guru Fahmi. InsyaAllah mudah-mudahan kalau di depan guru-guru kita duduk begini, apalah kita sudah memiliki air, tak perlu lagi tayamum. Rifki hanya butiran debu yang tidak mencukupi untuk tayamum atau bersucinya kita. InsyaAllah mudah-mudahan air yang telah dikeluarkan oleh guru-guru kita di hari ini, ilmu-ilmu yang bermanfaat, menjadi penyebab Allah berikan, Allah sucikan hati kita, sehingga kita makin dekat kepada Allah dan makin dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Lebih khusus kepada sahibul bait yang kita kenal, Abang Reza, mudah-mudahan dengan niat baik beliau mengumpulkan kita di sini, meminta, memohon ridho serta doa untuk ibunda tercinta Ibu Hajah Irma. Ya, insyaallah mudah-mudahan beliau Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah, dan insyaallah hari ini dan seterusnya beliau selalu mendapatkan terangnya kubur dengan rahmat yang Allah turunkan kepadanya di alam kubur. InsyaAllah Allah kumpulkan bersama Sayyidina Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbil hassana bi Muhammadin wa anbadana min zulmati jahli wal dayajiri ila nuril islam wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana labbaik ya Rasulullah labbaik ya Nurullah labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita duduk bersama-sama. Yang pertama mengharap ridha Allah, yang kedua kita mengharapkan syafaat Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah tidak keluar kita dari majlis yang mulia ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta, semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam limpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Betapa mulia
setiap anak yang menyanjung, mengagungkan, menaruh sesuatu yang dinamai orang tua di atas kepala setiap anak-anak. Allah mendampingi namanya dengan Allah menyatakan syukurlah kepadaku dan syukurlah kepada kedua orang tua tadi. Ini betapa mulia yang dikatakan oleh Allah. Ridallahu fi ridha, ridhanya Allah ada kepada orang tua. Tidak akan keberkahan itu akan datang kepada setiap hamba kecuali mereka mendapatkan berkah dari orang tua. Mereka tidak akan menjadi ulama besar, mereka tidak akan menjadi wali min auliyaillah, mereka tidak akan menjadi seseorang yang berdekatan dengan Allah kecuali mereka mendapatkan berkah dari Allah. Sebagaimana yang kita lihat di depan kita saat ini, mereka orang-orang yang selalu siang dan malam orang tuanya sujud kepada Allah meminta Rabbi habli minas salihin. Ini adalah hasilnya. InsyaAllah mudah-mudahan kita juga tergolong doa yang dipanjatkan oleh orang tua kita buat kita seperti itu. Amin Allahumma amin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah, kita mendapatkan manfaat yang luar biasa. Contoh yang dilakukan oleh Abang Reza di hari ini, betapa beliau memuliakan orang tua. Bukan berarti orang tua telah tiada putus amaliyah antara anak dengan orang tua, tapi disinilah Allah akan mencatat sebagaimana kecintaan kepada orang tua karena Allah, dan mereka yakin karena orang tualah mereka bisa duduk dan berdiri di dunia seperti ini dengan keberkahan rezekinya, dengan keberkahan ilmunya, dengan keberkahan umurnya, semua campur tangan yang telah dipanjatkan oleh orang tua kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah, Allah menyatakan, apalagi yang saat ini kita minta kepada Allah, mudah-mudahan ayahanda dari Abang Reza Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah berikan setiap keluhan sakitnya menjadi pelebur segala dosa-dosa. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun, yang kita lihat banyak peristiwa yang dimana Nabi SAW memberikan manfaat. Setiap orang yang berdekatan dengan orang tua mendapat maqamal mahmud, makam tertinggi di hadapan Allah. Yang kita kenal Uwais Al-Qarni, beliau sahabat Nabi, adanya di zaman Nabi tapi nggak pernah ketemu Nabi. Hidupnya di zaman Nabi tapi nggak berkesempatan untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dengan baktinya, dengan cintanya kepada ibunya, betapa saat yang dirindukan Nabi SAW, beliau meminta izin, wahai ibuku, izinkan saya untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW. Lalu beliau mengatakan ibunya, apakah kau tega meninggalkan aku sendirian di rumah? Pupus harapan Uwais Al-Qarni lebih memilih ibu daripada Rasulullah SAW. Sampai seketika ibu dari Uwais Al-Qarni mengatakan, Uwais, kalau kita ada rezeki, aku ingin menjalankan ibadah haji. Uwais Al-Qarni seseorang yang nggak kurang mampu, yang tiap hari cuma hanya mengembala kambing, sapi, unta, dan itu menerima bayaran dengan sedikitnya. Tatkala beliau Uwais Al-Qarni mendengar permintaan seorang ibu ingin menjalankan ibadah haji, yang pertama dilakukan, dia cicil uang tersebut, dikumpulkan, dia beli anak sapi. Dia beli anak sapi. Dari mulai kecil setiap dia mengembala kambing, mengembala unta, mengembala semua yang dia gembala, ini sapi nggak turun dari gendongan. Sampai datang beberapa bulan, Uwais Al-Qarni badannya cukup luar biasa. Badannya cukup luar biasa, sangat besar. Kalau kita bilang mah berotot badannya. Dengan niat apa? Ternyata tetangga pada bilang, Uwais Al-Qarni udah gila. Sapi digendong orang tua dibiarin. Insya Allah di sini nggak yang sultan kayak begitu, insya Allah. Dengan niat yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni, tidak lain dan tidak bukan, saat haji memanggil, dia tinggal sapinya, dia gendong orang tuanya dari negerinya sampai ke Mekah, sampai ke Madinah, sampai kembali lagi ke Mekah, sampai kembali lagi ke negerinya. Tidak turun dari gendongan Uwais Al-Qarni.
Sallu ala Nabi Muhammad. Dan ini peristiwa banyak dari mulai salihin, wali min auliyaillah, mereka yang selalu tidak menurunkan ibunya dari punggungnya, mereka mendapatkan kesuksesan dunia wal akhirah. Salah satunya Habib Muhammad. Ini kalau kita tahu didengar di Petamburan atau di Jakarta disebut Habib Muhammad Aceh, disebut Habib Muhammad Al-Aqtas. Beliau ini seorang bukan yang mereka orang yang ta'lim, tapi mendapatkan luar biasa keistimewaan, dihormati, dimuliakan, sampai beliau ini sampai akhir hayatnya beliau meninggal dunia yang memakamkan banyak bukan keluarga dibanding keluarganya. Sampai dikatakan Nabi Muhammad ini seseorang yang mendapatkan keberkahan orang tuanya hanya cuma membawa tawaf dan syai orang tuanya tatkala dalam keadaan sakit, digendong tawaf 7 kali, syai 7 kali, pulang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, menjadikan satu keberkahan di dalam hidupnya. Jadi hati-hati sama orang tua kita. Kalau seandainya kita tahu betapa Allah murka tatkala Allah menyajikan sesuatunya, hati orang tua kita menangis. Nah, ini ada perkataan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu warḍahu, dia mengatakan, sebanyak apapun uang kalian, harta yang kalian berikan kepada orang tua kalian, dengan cara apapun kalian membawa orang tua kalian dari Mekah sampai ke negeri kalian, dari negeri kalian sampai ke Mekah, tidak turun dari gendongannya, tatkala satu waktu dapat menyayat hati orang tua, meneteskan air mata orang tua, wallahi haram surga untuk kalian. Betapa mulia orang tua kita, hati-hati. Orang tua kita kalau nangis nggak pernah di depan kita, ya hadir, nggak. Nangisnya orang tua kita, sujudnya kepada Allah, disitulah dia menangis. Dan disitulah orang tua meminta, tidak akan pernah meminta satu keburukan, melainkan ya Allah berikan taufik hidayah kepada anak-anak kami. Tinggal kita bagaimana membalas orang tua kita. Abang Gaza udah ngajarin kita, udah ngajak kita, yuk sama-sama kita selalu ingetin orang tua kita saat masih ada ataupun tiada, dan ini akan menjadi penyebab Allah ridha kepada kita, dan insya Allah air ASI yang diberikan oleh orang tua kita untuk kita menjadi penyebab Allah berkahkan kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tadi kalau Guru Ahmad Zaini dapat 10 menit, Guru Salihin saya dapat berapa? Kalau 2 jam lidah saya copot, Guru. Insya Allah nggak panjang tapi manfaat. Insya Allah mudah-mudahan yang disampaikan juga menjadi satu pedoman dalam hidup kita, makin tambah cinta kita kepada orang tua kita. Amin Allahumma amin. Dan beberapa banyak amalan-amalan di dalam kehidupan kita. Ini khususnya untuk perempuan. Bu, Guru izin boleh nyapa ibu-ibu Guru? Boleh ya? Guru boleh ya? Bu, love you. Soalnya ciri khas Riki ya begini Guru. Saya bingung kalau ceramah di depan Guru serius, salah. Ternyata gurunya yang bercanda. Saya mau udah serius tadi, udah bener-bener, ternyata gurunya bercanda. Alhamdulillah, saya pengen punya guru-guru yang begini nih. Mudah-mudahan guru-guru ini panjang umur, ilmunya manfaat buat kita, sampai nyeret kita semuanya sampai ke dalam surganya Allah. Bu, ibu, surga ada di bawah telapak kaki siapa Bu? Sombong lu. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Nih dengar nih kaum laki-laki, kita nggak bakal lahir ke dunia kalau bukan keluar dari rahim seorang perempuan. Pahamin ya? Kita nggak akan terlahir ke dunia kalau bukan karena rahim seorang. 1-0 kita kalah. Guru Udin nggak bakal ada, Guru Ahmad Zaini nggak bakal lahir, Guru Mahmud nggak bakal hadir. Kenapa? Semua terlahir dari rahim seorang perempuan. Orang saleh, seorang guru, presiden, menteri sekalipun, mereka keluar dari rahim seorang perempuan. 2-0 kita laki kalah. Kita laki punyanya apa? Sebentar lagi.
Sebentar, saya mau nengok ke belakang, saya agak sedikit takut Bang Reza. Berapa kosong tadi? 2 kosong. Yang namanya perempuan, setiap kehidupannya, kehormatan Allah tinggikan sampai surga ada di bawah telapak kaki seorang ibu, dan itu seorang wanita. Tidak akan seorang manusia yang dapat menjaga anak di dalam kandungan kecuali kekuatan Allah berikan kepada perempuan. Saya tanya di sini yang badannya gede siapa? Saya mau tanya laki-laki di sini paling lama gendong anak berapa lama? Berapa? 1 jam ada? Ada yang pegang anak 1 jam? Gak bakal ada. Sekuat apapun seorang laki-laki tidak akan pernah menggendong anaknya lebih dari 10 menit. Gak bakal kuat. Tangan kiri 5 menit, tangan kanan 5 menit. Balik lagi ke tangan kiri, balik lagi ke tangan kanan. Ini kejadian nyata di dalam kehidupan kami. Saya waktu itu jalan dengan istri, saya punya anak kurang lebih 6 kilo. Beratnya 6 kilo, Muhammad Faid beratnya 6 kilo. Jalan ke Tanah Abang, Bro. Ke Tanah Abang milih-milih baju. Saya bilang, udah pilih deh, biar ini anak saya pegang. Dapat 15 menit nggak kuat, Bro. Ini tangan mau copot perasaan. Saya bilang, Syarifah sini, pegang ini anak. Oh iya, dia pegang tangan kiri, taruh di pinggul. Ditaruh tangan kiri, pegang di. Saya liatin dari belakang 1 jam, 2 jam, gak bergerak. Adanya di sebelah kiri, nggak bergerak sama sekali. Tangan kiri megang anak, tangan kanan milih baju. Tuh hebatnya perempuan. Gak bakal dapet laki-laki, gak bakal bisa. Gak bakal bisa. Bener kan dulu? Gak akan bisa. Cuman ini ada kemuliaannya pada perempuan. 3-0 kita kalah. Tapi ingat wahai perempuan, ridho Allah ada sama siapa? Ridho Allah ada terletak kepada orang tua awalnya. Betul nggak? Surganya ada di bawah telapak kaki ibu. Tidak akan seseorang menjadi mulia saat seorang wanita yang tadinya kita dengar dengan keistimewaannya, tatkala seorang wanita didatangi oleh satu laki-laki, dia menyatakan saya terima nikah dan kawinnya fulana binti fulan, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, maka terputus ridho Allah yang tadinya kepada orang tua. Kunci surga seorang istri ada sama suami. Tenang dulu. 8-3 laki-laki menang. Gak mungkin yang ceramah laki masa menangin perempuan. Selama ini kita laki udah banyak yang teraniaya. Ini contoh-contoh yang ada di depan kita. Gak guru dia, guru yang masya Allah. Guru, ini guru kalau kita bilang saya mau ngomong ke guru saya takut. Yang namanya perempuan sekuat apapun tidak akan mendapatkan surganya Allah kecuali kuncinya terdapat kepada suami. Jadi bu, mau masuk surga nggak? Mau masuk surga nggak? Ngimpi. Kalau masih ngomong sama laki melotot-melotot. Kalau ngomong sama laki masih judes. Kadang ngomong cuma minta bang duit, kak duit. Ngomong seperlunya. Ini kira-kira yang begini masuk surga apa enggak? Laki yang ngomong bukan saya ya. Yang namanya wanita Allah berikan perasaan luar biasa. Makanya yang santun sama suami. Saya mau tanya, ibu capek nggak ngurusin rumah tangga? Capek nggak? Ngurusin anak capek nggak? Ngurusin suami capek nggak? Makanya Allah kasih ringan di dalam surat An-Nisa, boleh nikah 2, 3, 4. Betul kan dulu kan? Ini manfaatnya apa? Tadi saya tanya sama ibu, capek nggak ngurus keluarga? Capek. Ngurus suami capek nggak? Capek. Ngurusin anak capek nggak? Capek. Allah kasih ringan untuk ibu.
Biar kalau ibu capek, biar ini suami, biar perempuan nomor 2 yang bisa ngurusin. Jadi capeknya ibu agak kurang. Pokoknya kalau guru angkat tangan, sorga saya. Dulu belum. Jangan ke situ dulu. Ini kayaknya saya diundang pertama dan terakhir di Samarinda. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, semua Allah berikan keringanan di dalam kehidupan kita. Tadi kita dengar betul Guru Ahmad Zaini mengatakan bahwasanya orang yang duduk yang mereka mau dosanya diampuni dengan bersolawat. Ingat kepada Rasulullah, dosanya diampuni oleh Allah. Dia beristighfar, dosanya diampuni oleh Allah. Dia salat, setiap dosa dirontokin oleh Allah. Ini buat perempuan paling gampang kalau mau masuk surga. Saya kasih kisi-kisinya, mau nggak Bu? Mau nggak? Mudah-mudahan yang di sini semuanya perempuan-perempuan ini bidadari surganya Allah. Istri-istri yang salehah, tapi bohong. Saya cuma minta, Nabi sudah mengajarkan kepada setiap umat, jika seorang istri ingin mudah masuk ke dalam surga tanpa dihisab, apa kata suami? Iya, surga jaminannya. Apa kata suami? Iya, jaminan. Cukup jalanin wajibnya, sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, bayar zakat, pergi haji jika mampu, sunnah duha nggak usah, tahajud nggak usah, yang lain-lain nggak usah, kecuali iya, apa kata suami? Surga jaminannya. Mau masuk surga nggak? Ini jujur, ini bukan pesanan, maafin, bukan pesanan, ini bukan ya. Ini bukan pesanan, cuman pesanannya cuman satu, mudah-mudahan Bang Reza bisa jadi bupati insyaallah. Ini kita cuma butuh bupati yang begini dulu, yang dekat sama guru, yang dekat sama orang soleh, yang sama ulama. Minta mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan menangnya jauh deh, menang insyaallah, amin ya rabbal alamin. Benar guru, kita lagi betul-betul butuh seorang pemimpin negeri yang dekat sama ulama ya. Insyaallah mudah-mudahan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ini saya dari tadi masih belum selesai. Yang kita juga harus tahu, laki-laki juga mesti paham. Perempuan rata-rata, Bu, saya mau tanya, ibu pernah ke pasar nggak? Pernah ke pasar? Pernah beli kelapa tua, kelapa muda? Tua? Kenapa yang dicari kelapa tua? Karena banyak santannya. Beda sama laki-laki, asal ibu tahu. Boleh ditanya, semua abang di sini pernah beli kelapa? Kalau lagi puasa biasa kita beli kelapa ya. Kelapa muda, kelapa tua. Kenapa yang dicari kelapa muda? Ini perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki nyari kelapa muda, perempuan nyari kelapa tua. Yang perempuan bilang santannya lebih banyak. Kalau laki-laki nyari kelapa tua, yang dia cari itu segar yang kenyal-kenyal. Ini perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Tugas laki-laki, Allah menyatakan di dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Jaga perempuan kita yang di rumah ya, jangan sakitin hatinya, jaga perasaannya. Kenapa? Perasaan perempuan itu diibaratkan sebagaimana cermin. Tahu cermin? Tahu cermin? Kita kalau beli cermin itu bagus banget kalau baru awal datang. Betul? Setiap hari kita selap, kita seka, bagus nggak? Bagus, luar biasa. Apabila cermin ini jatuh, hancur. Sama bagaimana perasaan perempuan. Yang namanya perempuan itu perasaannya 9, akalnya 1. Kita laki-laki akal 9, perasaan. Ini bedanya. Kalau yang namanya pecah, hancur, kira-kira ini kaca bisa nggak kembali sempurna? Gak bakal. Kenapa? Karena ada bekasnya. Begitu juga
perasaan perempuan. Seorang suami dengan jahat sebagaimanapun kepada istrinya, insya Allah istri pasti akan memaafkan. Tapi ingat, bekas lukanya nggak bakal hilang. Ini perempuan sifatnya pendendam. Betul nggak? Betul nggak? Survei membuktikan. Kenapa perempuan itu ibaratnya cermin? Karena perempuan hidupnya nggak pernah jauh dari kaca. Betul? Bangun tidur, kaca. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, dandan, pakai baju, pakai kerudung, belum mau keluar kamar, lagi makan di atas meja, beli handphone, punya kamera depan buat ngaca, keluar rumah pakai helm, nengok jendela, lampu merah ketemu mobil sebelah kanan, itu perempuan. Saya baru paham betul kenapa Nabi SAW mengatakan, wahai laki-laki jangan kalian berjalan di belakang perempuan. Ini saya baru paham kenapa syaitannya banyak, iblisnya ada. Hati-hati, nggak percaya, kita lihat di jalan. Sen kanan belok kiri, sen kiri belok kanan. Ini perempuan kalau udah bawa motor bikin celaka, benar-benar. Itu spion lagi naik motor, spionnya dia nggak melihat ke belakang, yang dia lihat kemana? Ke mukanya. Ini spion kalau udah perempuan udah bawa motor, spion madep ke wajahnya. Nah, ini udah bahaya nih, hati-hati. Ini hati-hati. Saya tadi punya kesimpulan, kenapa perempuan itu, Bu, bawa motor, spion itu nyelamatin ibu. Kalau ibu mau ke kanan, nengok dulu ke spion. Biar ibu nggak ditabrak orang, biar ibu nggak celakain orang. Tapi inilah yang namanya perempuan. Saya punya kesimpulan, kenapa perempuan itu nggak pernah mau ngelihat spion untuk ke belakang? Karena perempuan nggak pernah mau cari masa lalu, yang dia cari adalah masa depan. Siapa masa depannya? Kita masa depannya ini kita. Masa depannya di mana? Yaumil Qiyamah, menjadi imam yang bisa membawa mereka sampai ke dalam surganya Allah. Kita seorang laki-laki yang dapat menjadi imam yang dipandang dalam keadaan terhormat oleh mata seorang istri, sehingga kita dikumpulkan di dalam surga. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki. Tuh, lihat. Bu, dengar ayat ini. Bu, mau masuk surga bareng nggak? Ini bapak mah enggak. Jangan masuk surga bareng-bareng, di dunia anjing nyusahin, gimana di akhirat? Bu, itu tadi ayat ada di surat Yasin ya? Ada nggak? Hum wa azwajuhum. Coba. Laki beserta istri-istrinya. Nggak satu kan, istri. Kalau nggak percaya buka, kalau di handphone dia punya Quran, ada tuh artinya tuh. Itu ada artinya, coba dilihat. Begitu lihat yang di situ istrinya atau istrinya aja. Ini biar jadi PR. Jadi ternyata Allah mengatakan istri-istri, dan apa semuanya ini nyata. Tetap baliknya ke 2, 3, 4 sih sebenarnya. Ini temanya seperti itu sebenarnya. Jadi insya Allah mudah-mudahan pulang dari sini Allah kasih selamat kita. Pintu dibukain, besok dimasakin, nggak dibelikin. Bu, ibu, tahu nggak ada perempuan ahli surga punya suami bengis ngaku Tuhan? Siapa? Fir'aun. Istrinya siapa? Fir'aun. Istrinya Fir'aun siapa? Siti. Jangan Asia-Asia aja, emang tukang nasi kuning di depan. Panggilannya siapa, Siti? Buah kesabaran. Karena Allah taat sama suami, sekalipun Fir'aun suaminya, dengan apa yang dikatakan oleh suami dia jalankan. Sabar karena Allah, dia tahu betul kemuliaan terletak pada suaminya. Karena kesabaran dijadikan beda dari surganya Allah, dijadikan seseorang yang diabadikan di dalam surga.
Ibu baru dapat suami pulang marah-marah dikit aja kagak tuh, kalau kagak ada sabar-sabarnya. Bu, sabar. Mau masuk surga nggak? Sabar. Suami pulang, begitu pulang dari mulai bangun tidur udah gebrak meja, kopi mana kopi? Sabar. Bawain kopi pelan-pelan, ini yang good morning. Yang namanya laki-laki kalau dirayu perempuan pasti bakal mau aja. Begitu dia kasih kopi udah selesai dia siapin tuh bajunya buat kerjanya disiapin. Begitu udah disiapin sarapannya disiapin juga. Begitu udah selesai mau jalan cium tangan, fi amanillah ya sayang, mudah-mudahan selamat sampai tempatnya. Suami ngomong lagi, ah lama saya telat. Duduk. Harus sabar. Begitu pulang hujan gede, ini motor masuk sampai ke ruang tamu, habis keramik ruang tamunya full, kotor ruang tamunya, ambil kain pel sambil dilap. Jangan ditanya, ini lihat di kotor gara-gara hujanan. Tanya, ya di luar hujan, mata lu buta, sabar. Sabar. Punya laki begini ujian kubro. Sabar aja. Pokoknya sabar. Daripada perang dunia ketiga, minggirlah. Siapin bajunya, siapin air hangatnya. Ini suami biar mandi air hangat, kita panasin lauk. Begitu keluar suami mau makan, pegang meja, buka meja, ngeliat tempe tadi siang mana lembek banget tuh tempe. Lemes bukan main. Gebrak lagi meja, mana makan malamnya, bawa sop panas-panas. Ini yang, yuk kita makan yuk. Yang namanya istri itu memberikan setiap kebaikan kepada suami, pahalanya Allah angkat derajat setinggi-tingginya. Bedanya perempuan sekarang sama dulu beda. Saya zaman jidah sama Enjit. Kalau lagi makan nih guru, Enjit baru bangun, sarapan udah di meja, dideketin tuh, nasinya dideketin, lauknya dideketin, piringnya dibukain. Ada istri sekarang begitu ada? Nggak ada. Tuker tambah. Ini orang dulu tahu betul kenapa? Karena derajat seorang perempuan bisa diangkat kecuali dia melayani suaminya dengan baik. Lihat Siti Aisyah radhiyallahu anha warḍaha. Begitu beruntung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Siti Aisyah betapa beruntung memiliki Nabi. Dua keberuntungan yang luar biasa. Rasulullah mendidik Siti Aisyah saat beliau pulang habis ngajar minta air. Ya Aisyah, tolong ambilkan saya air. Nih suami begini nih kalau minta tolong sama istri. Tolong ngomong tolong jangan. Dut. Nilai Dut. Jangan gitu. Sopan. Ya Aisyah, tolong ambilkan aku air. Siti Aisyah lari ambil air, ditaruh di dalam satu wadah, dikasih ke Nabi. Nabi bilang, engkau dulu ya Aisyah yang minum. Jangan ya Rasulullah, nanti aku tertulis dalam dosa karena aku telah melewati hak seorang suami. Aku atas perintahku maka minum lebih dulu. Diminum sama Siti Aisyah. Minum satu kali lagi, dua kali lagi, sampai tiga kali terakhir diambil sama Nabi. Gelasnya diputer. Siti Aisyah takut. Kenapa? Takut ada kotoran di dalamnya. Karena telah Siti Aisyah minum, ini bakal dosa besar buat Siti Aisyah. Siti Aisyah bingung, ya Rasulullah mau diganti gelasnya? Enggak ya Aisyah. Kenapa ada kotoran? Enggak ya Aisyah. Kenapa engkau begitu bingung atau bimbang untuk meminumnya? Apa kata Rasulullah? Aku sedang mencari di mana engkau meletakkan bibirmu. Aku ingin meminum dari tempat di mana engkau meletakkan bibirmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau istri sekarang nggak ada tuh yang begitu. Minum satu gelas berdua, emang jorok katanya. Tuh istri sekarang begitu, padahal berkah banget bekas suami, apalagi suami yang kumisnya mablak. Ini cari keberkahan. Mau masuk surga nggak Bu? Kudu harus sah. Suami udah selesai makan, ambil yang kotornya, bawa ke dapur. Begitu selesai, biasanya suami kalau habis makan kan keluar tuh ya. Dia ngopi, dia ngerokok kan ya. Kalau dia udah begitu, udah. Ibu mau nonton silahkan. Nonton tuh sinetron. Lagi nonton sinetron tengah-tengah Habib. Ini suami balik lagi Habib. Sinetron mulu berita. Sabar.
Gelayutan aja, gelayutan di sini di pundaknya. Sambil dipegang, sayang kenapa siang dari pagi marah-marah mulu? Ah, bawel lu. Kalau suami udah mulai membentak itu, sabar aja. Daripada ribut lagi, masuk ke dalam kamar, ambil sapu lidi. Ya, tahu sapu lidi kan? Kibrasin tempat tidur. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Usir jin yang ada di tempat tidur. Baca salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Usir. Kenapa? Kalau tempat tidur nggak ditidurin, jin pada tidur di situ. Kalau ibu sama bapak tidur tanpa harus dikibras dulu dengan membaca Qul a'udzu birabbin nas atau salawat, maka ibu tidur sama bapak bareng sama jin. Kalau sampai berhubungan, nah jin ikut campur di dalamnya. Makanya kita punya anak sekarang susah banget diatur. Diajak ngomong galakkan dia. Diajak ngomong salah aja, orang tua mah kalah sekarang sama anak. Lagi asik-asik kibras tempat tidur, lagi baca panjang banget. Ini suami balik, lama saya ngantuk. Sabar, tidur, temenin. Begitu dia tidur, ibu baru banget mau pulas. Bapak udah mulai tuh masuk gigi 5. Ini ngoroknya kayak orang sakratul maut. Jangan dicubit, jangan dilus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, doain. Habis itu ibu bangun ke dapur, ambil tali rapiah, jirat leher bapak. Ini dari pagi udah nyusahin guru. Jangan ya, nggak boleh. Besok diberita satu kampung suami mati. Setelah mendengar tausiah Habib Rifki, kan bahaya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita sakinah. Mudah-mudahan kita saling menjaga satu sama lain, dan kita bisa menjaga hati orang tua kita, menjadikan kita sebagai anak yang dikatakan anak saleh. Terakhir dari saya, Nabi SAW mengatakan, apabila seorang anak berdoa untuk orang tua setiap selesai sholat 1 kali, maka apa kata Nabi, masih tergolong anak yang durhaka, kata Nabi SAW. Hati-hati nih ya, hati-hati. Makanya kita diajarin oleh salaf, oleh guru-guru kita diajarin itu. Habis azan kita diajarin, Rabbi firli wali walidayya, 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 warhamhuma kama rabbayani saghira. Begitu juga habis salat, selesai salat baca doa Rabbi firlinya 5 kali. Berarti setiap hari itu kurang lebih 50 kali kita kirimkan doa untuk orang tua kita. Insya Allah Allah panjangkan umur orang tua kita yang masih ada, yang udah nggak ada Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga minta kepada Allah agar Bang Reza semua hajat Allah kabulkan, segala rezeki Allah buka. Dan kita juga minta kepada Allah, ya Allah yang hadir di dalam tempat ini, yang kami kurang di dalam rezeki, Allah buka pintu kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, dan tidak ada pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Ya Allah, jika kami yang hadir di dalam tempat ini maupun dimanapun kami berada dalam keadaan sakit, angkat penyakit kami ya Allah, agar kami dapat mudah beribadah kepadamu. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah bil qabul wa tamam bil wa ila hadratir rasul bi sirril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari tausiah daripada Habib Rifki Al-Idris. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bermanfaat kepada kita semua. Yang terakhir kita mintakan kepada guru kita Abah Gurudin dari Subul Hajat, dari mengambil berkah di sini. Yeah.